suntik kekuatan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Miss Eni. Gimana kabarnya hari ini Bu Eli? Alhamdulillah baik. Bu Eli, maaf sebelumnya mengganggu waktunya Bu Eli. Iya. Di sini saya CGP mau melakukan observasi tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE. Ya, sebelumnya ini hari Senin ya Bu ya, tanggal 6 ya kita Iya. para observasinya Iya. sama Bu Elianti mengajar bahasa Lampung. Oke, tanggal Senin 6 mengajar bahasa Lampung. Jadi sebelumnya saya boleh lihat Bu RPP Bu Eli sebentar? Iya boleh. Maaf tuh. Oke. Ada. RPP-nya masih seperti biasa ya Bu ya? Iya. Jadi kita CGP ini seharusnya sudah mengimplementasikan ke rekan-rekan semua untuk pembelajaran diferensiasi dan KSE. Pembelajaran diferensiasi itu ada nilai produk, proses, konten, itu sudah kita pelajari di CGP. Seharusnya kita implementasikan ke teman-teman. Jadi hari ini karena pra dan besok Ibu observasi, saya sudah memberi sedikit masukan tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, pastinya hari ini tadi hari Senin tanggal 6 ya Bu ya. Mau di kelas berapa Bu kita besok observasinya? Oh iya, kita akan mencoba. Kalau lihat jadwal kita kan pakai hari Selasa ya besok. Iya. Itu ya rencananya itu di kelas 7D jam 7 dan 8. Kelas 7D jam 7 dan 8. Iya, Oke. itu rencana. Mata pelajaran bahasa Lampung. Bahasa Lampung tentang sagata atau pantun kalau bahasa Indonesia. Oke. Itu tadi ya Bu ya, diferensiasi yang kita ambil sama KSE-nya. Iya. Nanti aku hanya mengamati pembelajaran Ibu di kelas tentang diferensiasi dan KSE. Insya Allah. Oke. Untuk memulai pra-observasi ini, saya akan melontarkan beberapa pertanyaan sebelum kita observasi minggu depan ya Bu ya. Iya. Pembelajaran bahasa Lampung ya. Iya. Oke. Yang pertama itu indikator apa sih Bu yang udah Ibu siapkan untuk observasi minggu depan? Ya, indikatornya ini ya. Iya. Jadi saya langsung ke indikator ya. Iya. Ya. Yang pertama itu indikatornya ini kebetulan ini kan saya bahasa Lampung. Iya. Jadi RPP-nya juga ada bahasa Lampungnya. Oke. Jadi saya bacakan sesuai dengan ada ya di sini ya. Oke. Yang pertama itu yang saya buat di sini untuk rancangan kita. Sana dapat nentukan topik teks sagata. Jadi intinya kita itu nanti akan belajar tentang puisi atau sagata. Oke. Kalau sagata ini kalau di dalam bahasa Indonesianya itu adalah pantun. Iya, pantun. Jadi yang keduanya, sana dapat nyusun teks sagata sesuai zaman struktur isi teks sagata seperti sampiran, isi, sajak, dan bahasa. Yang ketiganya, sana dapat nulis konteks sagata. Jadi intinya nanti tujuannya kita belajar hari ini atau yang akan kita praktekkan besok itu intinya kita menekankan, menitik beratkan kita anak itu dapat menulis teks sagata sesuai dengan struktur menulis sagata. Oh, bisa menuliskan teks sagata Sagata, pantun ya bahasa. pantun kita. Oke. Itu nanti kalau masuk ke diferensiasinya pakai berkelompok ya? Iya, pakai berkelompok. Oke, berkelompok. Oke, itu tadi dari indikatornya ya Bu ya. Iya. Kemudian KD yang sudah ada pasti ada metode yang dipakai ya Bu ya. Metode apa Bu yang sudah Ibu siapkan untuk? Di sini saya menyiapkan dua metode. Yang pertama diskusi, yang keduanya adalah mencari pasangan.
Oh, diskusi dan mencari pasangan. Iya. Berarti kayak game ya, Iya. game gitu Iya, ya, iya. model game. Di bahasa Inggris juga ada soalnya, Iya, sama iya. ya, bahasa Lampung, bahasa Iya. Inggris. Berarti nanti anak mencari pasangan satu sama lain Iya, dalam. kan itu kan sagata itu kan ada isi dan sampiran. Oke. Jadi nanti kita pilih ini isi, ini sampiran. Jadi nanti anak itu mencari pasangannya. Oke, keren ini sudah. Selanjutnya ya Bu ya, apa saja yang akan Ibu siapkan untuk melengkapi metode pembelajaran Ibu? Misalkan kita pasti kan kalau pembelajaran itu ada alat dan bahan. Kita pakai alat bahan apa yang Ibu sajikan untuk observasi dulu? Yang pertama kalau untuk kelompok kita sajikan teks dulu ya. Kita bagikan teks sagata. Sebelum anak itu menulis kan mereka kan harus tahu dulu Iya. bentuk-bentuknya. Iya. Dimana kalau bahasa Lampung ini tadi sagata ini ada 6 macam. Jadi ada 6 macam jenis. Yang pertama itu ngababang. Ngababang itu kalau bahasa Indonesia mengasuh adik. Oke. Sudah itu ada yang nangguh. Nangguh itu kalau di dalam bahasa Lampung itu kan kalau ada pengantin itu kan ada tangguhnya. Iya. Ada apa namanya perkataan lah ya. Iya. Perkataan yang dari sebelah pihak, dari kedua belah pihak. Misalnya dari besan dan tuan rumah gitu. Nah, yang ketiganya ada sagata nyender. Nyender itu biasanya dipakai anak muda-mudi untuk bercanda gitu, bercanda. Sudah itu ada lagi yang lelagoan. Nah, lelagoan ini dipakai kayak anak-anak kita SMP gitu, mengolok-olok lah kalau bahasa Indonesianya, mengolok-olok temennya gitu melalui sagata. Sudah itu ada lagi nasihat. Kalau di dalam bahasa Indonesianya nasihat itu pantun agama. Nah, jadi anak kan tahu dulu yang akan mereka tulis itu jenisnya apa gitu. Jadi kita kasih dulu, setelah itu mereka mengamati, setelah itu baru mereka merencanakan, oh nanti kelompok kita nanti menulis yang mana, jenis yang mana. Berarti sudah mendiskusikan bareng-bareng tadi. Iya, Habis itu diskusikan. dikasih selebaran yang isinya pantun. Iya. Oke, itu alat dan bahannya. Apa ada Iya. lain selain itu? Ada lagi. Nah, jadi kan nanti kan itu kan untuk metode ini yang metode diskusi itu ya, metode diskusi. Nah, nanti kalau metode yang mencari pasangan, saya siapkan nanti pantun itu tadi, pantun. Jadi pantun itu kita apa ya? Kita potong atau kita gunting. Misalnya sampiran dengan isi kita pisahkan. Kita membuat bermacam, bukan satu macam aja. Nanti kita bisa juga 6 macamnya, atau dari satu macam itu ada beberapa contoh kita buatkan, kita gunting. Jadi kita aduk menjadi satu, nanti kita sebarkan. Jadi anak itu nanti mencari pasangannya. Oh gitu. Jadi disitulah permainan diskusi mencari pasangannya itu. Oh, Jadi gitu. mereka, jadi nanti ini apa namanya, apa tekniknya nanti kan mereka sudah, kan saya bagikan nih Iya, selembar-selembaran secari-cari itu apa Iya. namanya, potong-potongan lah ya, potong-potongan teks dari sagata itu. Jadi kan anak kan udah tahu, ini punya saya yang saya dapat ini sampiran, oh saya yang dapat ini isi. Nah, jadi dia mencari pasangan di mana. Nah, jadi nanti dalam satu kelompok itu kan mereka nanti kita kasih aba-aba. Misal nih kelompok 1, tolong kelompok 1 saya apakan ya, apa sampiran? kita enggak kan mereka nanti dapatnya masing-masing, Miss. Kan kita aduk itu, Oh, kita iya. aduk. Siapa tahu kelompok 1 ini sampiran semua atau isi semua, kita nggak tahu kan, namanya kayak seperti arisan gitu kan. Oh iya. Kita acak, nanti kita bagikan secara acak gitu. Berarti nanti Per kelompok ya, bukan per orang ini Iya. nanti ya. Nanti kita ini kan lah aturlah kelompok itu mendapat berapa, carikan berapa potongan kan gitu, apa dapat 2, apa dapat 3, apa dapat berapa nanti gitu kan ya. Mereka cari pasangannya. Jadi misalnya nih kelompok 1 dan 2 diam di tempat misalnya. Jadi kan mereka seperti berdiri gini loh, seperti Iya. berdiri kan, ini kan teksnya tadi. Nah, Iya. jadi misalnya kita instruksikan kelompok 3 ayo keliling. oh berarti Ah. berarti nanti mereka keliling satu sama Iya, lain. mencari pasangannya itu tadi, atau kita sesuai instruksi kita, apa ke kelompok mana aja yang nanti yang dia, mana aja kelompok yang keliling. Jadi mereka mencari nanti pasangannya. Nanti kalau mereka sudah dapat pasangannya, nanti kita instruksikan lagi, kita suruh ke arah, misalnya kita suruh berdiri di depan kelas. Jadi mereka kalau udah jadi teksnya kita pisahkan. Jadi yang belum tetap mencari, setelah mereka dapat semua pasangan, mereka udah mendapat pasangan. Jadi kita kelompokkan atau kita instruksikan, silakan mencari tempat masing-masing sesuai dengan
apa tag kalian. Nah, setelah semua mereka mendapatkan pasangannya, nanti setiap pasangan itu menempelkannya di papan tulis. Ya, jadi dia menjadilah sebuah tag Sagata sesuai dengan jenis itu tadi. Berarti masuk ke produknya itu ya, Iya, nanti ada produknya ya. Iya. Ih, keren banget Nah, ini itu Bu. yang baru mencari pasangan. Tapi ingat tujuan kita nanti kan anak tuh bisa menulis, iya. Tapi ini belum. Dari identifikasi pembelajaran tadi, KD-nya bisa menulis juga ya. Iya. Kan sebelum menulis kan mereka harus tahu dulu. Iya. Oke, selanjutnya Bu. Boleh diceritakan sedikit tahapan pembelajarannya Bu, dari awal. Saya ingin lihat apakah diferensiasinya sudah masuk, KSE-nya juga sudah masuk. Tapi kayaknya kalau RPM-nya ini belum ini ya. Belum, tapi Iya. kan nanti saya Iya. sudah punya contoh yang diferensi, nanti kita tinggal seminggu ini kita perbaiki yang ada definisinya. Siap. Iya. Mungkin dengan bimbingan Miss Eni nanti kita bisa lah ya berubah Oke. RPP saya ini sesuai dengan RPP yang berdiferensiasi. Jadi saya akan bacakan aja ya Miss ya, karena Oke. nggak hafal sih namanya juga. Iyalah. Kegiatan pembelajarannya berarti ya. Iya. Yang pertama ini pendahuluan ya, pendahuluan ini. Jadi kita secara global aja ya, ini Iya, ada secara- satu-satu ini ya. Iya. Karena ini terlalu Secara panjang global. juga ini kalau kita akan baca satu persatu. Iya. Ya. Ya, baik saya mulai. Yang pertama itu kita menyapa anak. Jadi di sini ada uniknya sedikit ini karena kita belajarannya kita bahasa Lampung, karena kita memulai menyapa itu dengan bahasa Lampung. Oh, sama kayak Iya. bahasa Inggris ya. Sudah itu kan jadi anak itu nanti berdoa, Hmm. dia juga udah pemimpinnya itu udah menggunakan bahasa Lampung. Oh, gitu. Iya. Wah, keren. Setelah selesai doa biasa kita itu absen ya, mengabsen siswa, menanyakan. Setelah itu yang nggak kalah pentingnya ini Miss, kita di dalam pendahuluan ini kita menginformasikan atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, itu yang penting. Itu yang penting itu ya, karena jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran ini yang saya coba kan ya untuk minggu depan ini akan saya persiapkan ini adalah anak itu dapat menulis teks Sagata. Oke. Jadi kita mungkin menghasilkan produk mungkin ya, di Iya. situ nanti ada tulisan mereka. Berarti sudah masuk, KSE-nya masuk ya Bu ya, dia melatih untuk mendisiplinkan diri, terus berdoa di Iya. dalam kelas. Terus nanti ada produknya itu bisa masuk ke kehidupan nyata. Bisa. Oh, bisa banget ya. Iya, apalagi Sagata ini kan memang kalau zaman dulu itu memang apa ya, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, untuk kita Oke. bercanda, untuk bermain dan sebagainya. Jadi memang bukan pembelajaran yang hanya belajar untuk di sekolah Bukan, saja, bukan. tapi bisa. Aslinya kalau orang Lampung dulu kan sedikit-dikit apapun bentuknya itu harus melantunkan dengan Sagata. Oh gitu. Iya. Kalau absen pakai bahasa Lampung, coba Bu contohkan gimana? Kalau Misalnya- absen bahasa Lampung, misalnya saya memanggil Miss ya. Iya. Kan anak itu, ini ada perbedaan jawaban anak. Oh gitu. Kalau bahasa Indonesia saya ya, Iya. kalau mereka itu sikam, Oh sikap. sikam Bu gitu. sikam. Kalau kita memanggil nama kan biasa seperti apa? Misalnya saya memanggil namanya Abel gitu, nanti dia menjawab sikam Bu, berarti itu saya Bu. Oh saya Gitu. Bu. Iya. Itu yang bahasa halusnya ya, tapi kalau dia bahasa sehari-hari kan nya. Tapi kalau di dalam apa namanya forum itu menurut saya sih kurang etis ya, pas. kurang halus gitu, itu bahasa kasar gitu. Oke. Jadi dia menggunakan sikam atau ikam, itu sama aja. Itu Sikam atau ikam itu artinya saya. Tapi udah dari awal masuk udah dikasih tahu ya Bu ya. Iya. Kalau ngomong saya itu pakai Sikam. bahasa yang Tapi ya namanya anak kita tetap aja sih ada aja. Ya, yang punya atau juga yang saya itu ada juga. Oke. Oke, Bu El, saya mau lihat penyajian Bu El tentang KD-nya apa aja. Oh iya, ini KD-nya ya udah Iya. saya rumuskan di sini. Yang pertama itu mengidentifikasi, menelaah, memahami teks sastra lisan sesuai jamaah kaidah-kaidahnya. Yaitu yang keduanya menafsirkan, menanggapi, mengekspresikan puisi sesuai jamaah kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan.
Oh, berarti menafsirkan tuh kayak sama dengan mengartikan ya? Iya, Maksudnya, benar. Iya. maksud dari pantun itu. Iya. Dan apa tadi bahasa Lampungnya Ya, yang mana? yang menafsirkan itu tadi bawahnya? Menanggapi, mengekspresikan puisi. Oh, udah menafsirkan, menanggapi, terus dia mengekspresikan. Puisi. Oh, puisinya ke depan kelas itu. Iya. Oke. Wah, keren sekali Bu El. Semangat ya Bu El ya. Iya. Kat. Oke, keren Bu El. Untuk iya. tahapannya, pembelajarannya Ya, itu baru inti itu ya, baru pendahuluan ya. Ini kita masuk ke inti ya. Oh, masuk inti. Nah, ke inti yang pertama nanti akan saya coba itu saya akan membagikan teks Sagata dari ke 6 jenis tadi ya. Nah, di sini nanti kita bermain dengan diskusinya, di sini kita bermain dengan metode diskusinya. Setelah dibagikan, anak-anak itu kan mengamati, mempelajari tek-tek ini. Oh, kalau misalnya yang Sagata Ngababak, oh seperti ini. Kalau Sagata Nanggung itu seperti ini, gitu. Jadi anak itu bisa membedakan. Sudah paham. Setelah itu nanti saya melontarkan lagi, bertanya lagi nanti kepada anak pembelajaran yang udah kita pelajari minggu lalu. Karena ini udah pertemuan yang ketiga ini, Miss. Yang menulis ini udah pertemuan ketiga. Kalau pertemuan yang pertama kita menjelaskan apa itu pengertian dari Sagata, strukturnya, jenis-jenisnya, gitu ya. Oh, ini udah 3 kali pertemuan. Iya, jadi ketiga ini saya akan mencoba kita bersama-sama siswa itu menulis. Bahasanya mempraktekkan langsung. Iya, mempraktekkan langsung. Nah, jadi setelah itu, setelah anak itu mengamati, jadi saya sudah menanyakan. Sudah itu kita ulaslah sedikit lah ya tentang langkah-langkah menulis itu supaya anak itu lebih paham lagi gitu. Kita ulas sedikit langkah-langkah yang akan mereka lalui untuk menulis Sagata itu. Nah, sudah itu, nah di sini kayak kita berperan nanti akan mencoba metode yang kedua yang mencari pasangan. Kayak tadi. Iya, sudah digunting-guntingkan. Sudah digunting-gunting tadi. Kita lihat ini acak, kita bagikan ke kelompok-kelompok tadi. Jadi kelompok tadi misal ada, mungkin mereka dapat isi semua bisa, mereka mendapat sampiran semua bisa. Siapa tahu nanti pasangannya ada di kelompok mereka juga, karena kan kita acak gitu tadi. Ini metode yang sangat disukai anak-anak ini. Ya, insya Allah lah ya, kita akan coba ini. Insya Allah. Belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Kayaknya kalau anak-anak SMP ini kayaknya seneng deh. Iya. Kalau yang apa ya, yang sudah-sudah seperti itu memang mereka antusias banget gitu dengan metode ini. Tapi insya Allah besok lebih hidup lagi ya pembelajaran kita. Amin. Karena anaknya juga kan udah lulus ya kemarin. Jadi gurunya juga kreatif ini, sangat kreatif. Jadi itu tadi, jadi saya mengulang yang kita ingin lagi ya tadi itu ya Miss ya. Sudah itu dengan aba-aba kita, anak-anak itu sudah mendapatkan pasangannya, terus kita suruh anak itu menempelkan di papan tulis kan hasil yang itu. Nah, disinilah intinya kita menulis. Nah, jadi kita bagikan kertas Miss kepada anak Miss. Nah, kan kita udah siapkan nih dari sekolah nih. Kesepakatan kita sih katanya kita akan coba ya. Saya juga akan mencoba meminta ke sarana prasarana untuk menyiapkan kertas-kertas yang bagaimana sih supaya produk-produk yang mereka hasilkan ini semenarik mungkin gitu ya. Mungkin dari Miss juga ada kali ya masukan itu kertas apa aja yang akan saya siapkan. Kalau saya sih Miss jujur aja ya, hanya APS ya, yang itu yang kita ya bagi saya. Kita bisa pakai sticky note, nah itu iya, atau origami, nah itu nanti iya benar. Pakai spidol biar memperjelas. Nah biar memperjelas, iya bisa juga spidolnya warna-warni juga. Karena kita sambil belajar ya Bu ya, kalau misalnya diferensiasi itu kan bukan hanya produknya yang kita dapat tuh bukan hanya anak nempelin. Iya benar. Jadi anak itu bisa juga menyampaikan secara lisan produknya, pantunnya. Ada juga dia yang membuat menulis pantun, berbagai macam hasil produk anak-anak itu. Oh iya.
saya tekankan lagi ya Miss ya, kalau yang minggu ini kita khusus memang menulis. Iya, menulis. Nanti ini masih ada kelanjutan ini, ada Masih pertemuan panjang. yang keempat. Pertemuan keempat itu mereka melantunkan. Oh, melantunkan. Nah, kalau melantunkan lebih keren lagi nih, bisa kita buat video itu. Iya, itu keren loh, itu Iya. bisa dilombakan. Iya, bisa dilombakan itu nanti. Tapi karena kebetulan saya pertemuan kita ini yang ketiga sih ya. Oke. Jadi hanya sebatas produk ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti Iya. yang penting udah ada diferensiasinya. Iya. Oke. Oh, berarti ini udah masuk ya Miss? Masuk, Oh, iya. sebenarnya udah masuk Ya, ya. alhamdulillah Hanya berarti ya. penempatan penulisan RPP-nya yang belum saja. Oh iya iya. Tapi Nanti ininya udah ada udah lah ya. Udah langkah-langkahnya udah masuk Sudah, gitu ya. sudah. Oh, iya. Oh ya itu tadi udah Intinya. intinya ya. Dan kita sekarang ke penutup ya. Biasa sih kalau penutup kan ya kita memberi reward lah kepada anak. Apresiasi. Ya, apresiasi. ada refleksinya, Bu? Ada. Oke, keren. Heeh. Refleksi sudah ada. Iya. Oke, selanjutnya ya, Bu ya. Setelah berbagai macam persiapan, strategi apa sih yang Ibu gunakan nanti? Strategi untuk ininya ini ya. Oh ya itu tadi ya, kita penekanan kita ke metode mencari pasangan tadi ya. Setelah metode mencari pasangan ini berhasil, ya kita tutup anak itu bisa menulisnya tadi, bisa menulis dan menghasilkan sebuah produk. Itu pada intinya iya. Anak untuk bisa menulis. Menulis teks Sagatha dengan jenis yang mereka pilih, Oke. dengan 6 jenis tadi. Oke, keren. Lanjut. Dalam proses nanti pasti ada hambatan ya, Bu ya. Hambatan. Kita kan kalau ngajar kan pasti ada hambatan. Saya juga ngajar bahasa Inggris selalu ada hambatan di dalam kelas itu. Itu selalu. Kira-kira dari materi Ibu ini yang mau diobservasi minggu depan, adakah hambatan yang menurut Ibu dan Ibu bisa langsung solusinya? Iya, solusinya. Ya, ya. Ya kita belajar dengan pengalaman ya, Iya. pengalaman yang sudah-sudah. Kalau saya kita menulis ini memang banyak sih hambatannya, itu terutama kosakata. Sama Iya, berarti. iya. Karena gini ya, kalau kita di SMP 2 Sidomulyo ini kan 25% yang yang suku Lampung. Hanya 25%. Oh iya. Iya, jadi 75-nya itu pendatang, udah campur, ada Sunda, Jawa, Padang dan sebagainya. Iya. Bahkan ada yang Batak ya. Oh iya. Jadi itu kesulitan paling sulit ya, itulah kendala terbesar lah. Saya mengajar bahasa Lampung itu tentang kosakata. Sama kayak mengajar bahasa asing ya, sama Iya, ya. Karena asing di kosakata itu Iya. mereka sulit itu dengan Memang- kosakata itu. memang untuk bahasa itu, mempelajari bahasa orang lain itu memang sedikit sulit ya. Kita Iya. harus lebih teliti untuk Teliti, itu lebih Ininya. banyak memahami kosakata. mengintensnya untuk mengajarkan anaknya itu ya. Iya, benar. Adakah solusi yang tepat Iya, menurut solusi Ibu? yang tepatnya saya selama ini ya yang udah saya lakukan selama ini, saya persiapkan kamus. Kamus. Iya, oke. kamus bahasa Lampung memang udah kita siapkan di Oh, perpus. sudah disiapkan, bukan Udah. anak bawa sendiri? Enggak, Enggak. kita selama ini udah ada di perpus. Sudah difasilitasi Kita sekolah juga ya? Iya, kalau untuk pembelajaran di kelas kita persiapkan dari perpus. Oke. Kalau mereka mungkin punya untuk mengerjakan PR, itu Oh. ada, mereka punya juga. Oke, keren sih. Memang solusi yang tepat yang pegangannya kamus itu ya, Bu Kamus ya. itu, ya. Kamus itu kita kalau mau mengajarkannya kan mungkin pas pelajaran kita latih sama-sama kosakata, mungkin Iya. ada ya. Keren Bu, sudah tahu hambatannya, solusinya, itu sudah cukup Hmm. untuk besok kita implementasikan. Allah, ya. Insya Allah. Allah lancar ya. Yang selanjutnya ya Bu ya, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa atau pembelajaran untuk observasi besok Sagatha ini, pantun ini, harapan dari pembelajaran Ibu ini besok? Iya, harapannya terutama kita melestarikan. Kita melestarikan Sagatha ini, karena Sagatha ini pada zaman sekarang ini kita udah termasuk vakum ya, sudah nggak banyak lagi muda-mudi itu yang menggunakan. Kalau zaman saya dulu itu apapun kita akan mengutarakan apapun itu berbentuk Sagatha. Misalnya kita mau mengolok-olok teman dengan Sagatha, kita mau menasihati teman itu tentang dengan Sagatha. Kalau sekarang ini udah nggak ada lagi seperti Hampir itu. pudar ya. Hampir pudar. Jadi itu intinya saya itu akan melestarikan
ini kan merupakan sastralisan nih. Iya. Nah, sedangkan di Lampung ini kan ada 6 jenis juga sastralisannya. Kebetulan kita dalam pembelajaran sekarang ini kita fokus dengan sagata atau pantun. Oke. Jadi supaya lestari lah gitu. Dan anak-anak muda sekarang tuh harapan saya tuh bisa menggunakan sagata misalnya dalam mereka bercanda gitu. Ya namanya anak SMP kan ya, kadang olok-olok temennya gitu kan. Kalau dengan sagata kan lebih apa ya, lebih rasa tersinggungnya lebih berkurang lah ya. Jadi nggak terlalu mengejek lah ya. Kalau namanya sagata ini kan suatu hiburan juga gitu, berhiburan tapi dia di dalamnya itu tentang olok-olok gitu. Tapi kalau anak itu menggunakan bahasa yang apa namanya langsung bahasa olok-oloknya itu langsung nyetus yang intinya kan mereka merasa tersinggung gitu. Jadi tujuan kita di situ, kita melestarikannya dan kita juga apa ya adalah tertanam di situ tuh ini ya tentang budaya juga tertanam. Sebenarnya bisa juga itu kalau dilombakan ya Bu ya? Ya bisa sekali sini, tapi ya selama ini memang belum saya coba sih ya. Kebetulan saya kan pembina OSIS di sini ya Bu ya. Iya. Misalnya kalau misalnya bahasa itu kan, bahasa saya juga kan melombakan storytelling, speech dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa puisi, bahasa Lampung bisa ini Bu. Bisa gitu. Ini juga puisi juga tapi dia merupakan sastra. Iya. Sastralisan kalau bahasa Lampung. Jadi untuk melestarikan ke dunia luar kan kita perlu ada perkembangan pergerakan dari kita dulu di sini. Benar sekali itu. Iya. Keren Bu. Terakhir Bu, apa yang perlu didapat perhatian khusus dari pembelajaran Ibu untuk besok? Kita akan ini ya. Yang pertama itu kita akan tadi itu kan kesulitan kita itu tentang kosakata ya. Nah, jadi kita ya gimana ya akan memfokuskan anak itu supaya dia itu banyak mengetahui kosakata yang didapat mereka. Yang terutamanya penambahan lah ya, penambahan kosakata. Nah, sudah itu mereka bisa menyusun dari kosakata ini menjadi sebuah teks sagata. Mungkin di situ yang khususnya ya. Oke, berarti itu nanti kosakata yang ditingkatkan ya? Iya, kosakata yang mempunyai nilai seni. Ya, karena berbagai macam ya kita murid kita ini sukunya, karena kita di lingkungan orang Lampung, kita perlu mempelajari, melestarikan bahasa Lampung. Wah, keren sekali Bu El itu tadi dari KD-nya, metodenya itu ada produknya. Produknya itu tadi anak bisa bisa ke mading juga nanti produk mereka yang bisa ditaruh di biasanya kayak gitu Miss, biasanya yang terbaik lah ya dari ini kan kita kan saya kan 5 kelas nih Miss ngajarnya. Jadi kan nanti kan terbaik dari kelas itu nanti kita arahkan ke mading supaya nanti supaya kelas lain juga bisa melihat membaca produk hasil mereka. Jadi kan mereka merasa bangga juga kalau hasil mereka itu dilihat temannya. Jadi dari kelas-kelas yang terbaik nanti kita ambil ke mading. Wah, saya tidak sabar ini Bu buat menunggu hasilnya karena saya juga pembina OSIS juga megang mading juga. Boleh nanti bisa sharing-sharing sama madingnya ya. Ini keren Bu kalau produknya bisa berarti bermanfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, bukan sama teman-teman sekolah, tapi untuk seluruh sekolah. Keluarga SMP 2 Berarti mempengaruhi semuanya pembelajarannya. Keren sekali. Dari hasil wawancara Pro-Opsas ini ada sedikit pertanyaan tambahan ya Bu ya. Boleh ya. Kita mengulas kembali tujuan pembelajaran tadi dari tujuan pembelajarannya yang pertama itu sanak dapat menentukan topik teks sagata. Kan mereka kan harus menentukan dulu topiknya yang akan mereka tulis, kan kita nanti menghasilkan produk ya. Nah sudah itu sanak dapat menyusun teks sagata sesuai jama struktur isi seperti sampiran, isi, saja, dan ciri-ciri kebahasaan teks sagata itu. Setelah itu
yang terakhirnya itu sanak dapok nulis kotek sagata. Jadi intinya dari pembelajaran ini kita menuntut anak itu dapat menuliskan teks sagata. Dapat menulis teks sagata atau pantun ya. Iya, atau pantun. Kalau bahasa Indonesianya pantun. Oke. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal tentang diferensiasi KSE. Belum tadi budaya positif, ya. Kalau budaya positif sudah paham ya Bu ya. Pengembangan yang hendak dicapai Bu dari pembelajaran Ibu. Dari pembelajaran ini tadi ya, pengembangannya tadi kan kita akan menulis ya. Iya. Kita akan menulis teks sagata ini. Nah, setelah mereka itu memahami struktur menulisnya, sudah itu memahami jenis-jenisnya, sudah itu mereka itu menambah wawasan, mendapatkan pembanyakan kosakata. Setelah itu mereka menyusunkan menjadi sebuah teks sagata. Nanti teks itu yang terbaik akan kita ambil, akan kita tempel kembali. Oke, berarti masuk pembelajaran KSE-nya masuk, diferensiasinya masuk, ya Bu ya, karena ada proses produk tadi ya produknya. Dan budaya positifnya juga berdoa. Iya, tadi di awal tadi mereka berdoa menggunakan bahasa Lampung. Kemudian pembelajaran tersebut berpengaruh di luar lingkungan sekolah, kehidupan sehari-hari. Udah masuk ke budaya positifnya. Ih, keren banget Bu El. Terakhir Bu, strategi yang dipersiapkan. Ya, kita persiapkan tadi kita menggunakan dengan pertama tadi kita membagikan teks ya, membagikan teks, mereka berdiskusi. Sudah itu kita bagikan secari teks potongan-potongan teks sagata, mereka itu dengan metode mencari pasangan. Setelah itu sudah itu kita menuntut anak itu dapat menulis teks sagata. Itulah hasil produk kita terakhirnya. Wah, keren. Berarti nanti saya garis besarnya bahwa pembelajaran sagata tuh nanti mencari pasangan sama temannya, sebagai mereka lebih paham lagi sebelum mereka menuliskan. Mereka biar paham ya pembelajaran tentang sagata atau pantun. Oke, saya garis besarnya ya Bu El ya, kalau pembelajaran strategi yang disiapkan itu berarti Ibu memiliki media pembelajaran, kertas tadi, yang potong-potongan teks sagata, LKPD, buku pegangan. Oke, itu yang untuk menunjang pembelajaran besok. Anak sudah disiapkan lebih awal ya. Kemarin sudah dipelajari sebelumnya, pertemuan sebelumnya, sekarang tinggal mempraktekkan masa ini ya. Catatan khusus saya ya Bu ya, dari awal saya lihat RBP-nya, kemudian pertanyaan yang sudah saya lontarkan tadi selama 30 menit yang lalu, itu sudah siap, insya Allah Bu, sudah siap untuk disajikan ke anak-anak kita besok pembelajarannya. Semoga kita besok sehat, Ibu El juga tetap semangat selalu ya. Insya Allah. Sekian Ibu El dari saya terima kasih sebelumnya dan maaf sudah mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu El, tanda tangan ya Bu ya. Kita untuk praobservasi. Guru. Oke, terima kasih banyak Bu El. Seluruh Indonesia berdoa mulai. Berdoa selesai. Tablik jalan buku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pas ini sehat. Boleh kan Kak nih?
Semakula belajar, belajar tempai loh. Saya pertama, Agus Tommy. Kamu, iya. Dahlia, iya. Danu, iya. Berarti apa ngomongin dia? Adionya ya. Mari siap belajar. Oke, ini aku kan harus siap belajar ya. Kami Iji kan harus belajar tentang Sagata. Saya aku akan pelajari minggu saya berikut. Kamu ingat Sagata? Kalian tulis di akhir pembelajaran. Ini baru Sagata adalah jenis sakralisan Lampung dialek A. Paham? Jika kita akan memulai nyeduai kesepakatan kelas guna pembelajaran bahasa Lampung. Tapi jangan siap? Siap. Oke, kita harus siap. Kuatkah saya ada berpendapat? Iya juga. Sedang mau satu sembarangan. Iya. Dan buang sampah sembarangan. Setuju? Setuju. Ya, oke. Pendapat saya lagi? Ya, silakan. Iya, dan ribut di kelas. Kita setuju? Setuju. Kedua, ibu nanti ketiga kau ya. Yang terakhir ya. Iya, dan atau terlambat. Tidak? Setuju. Jadi dia akan mengadu dua jejama. Haruskah patuhi jejama? Tanggung jawab jejama. Kesepakatan ini tidak dibangunkan? Baca ya? Oke, jadi setiap pelajaran bahasa Lampung kamu akan buat kesepakatan. Jadi kata harga berkelompok sesuai kelompokan minggu saya ikut. Kebetulan kan kelompok ini? Halo. Bukan tinggal ya, harus berkelompok. Bagikan teks wacana itu silakan dibaca ya. Saya dulu kelompok ini silakan diskusikan. Tapi saya agak dimulai di akhir pembelajaran nanti. Akhir pembelajaran nanti akan menulis Sagata. Jadi kata silakan sepakati di kelompok ini. Jenis arti saya akan dipilih. Milih salah satu saja dari ke-6 jenis tersebut. Ya, silakan disepakati. Buat Akio dibilang dan dijawaban ini adalah kalimat-kalimat Sagata. Jadi dalam kalimat ini nanti kalian lihat ya, ini merupakan isi atau kesampiran. Jadi nanti kalian nyepok pasangan nih ya. Ya, semakin ini ibu agak bagi depan. Nanti akan agak nyepok pasangan nih, saya lupa jadi pasangan nih. Ya, silakan dihubung masing-masing di kelompok nih. Aduh dihubung, ditunjukkan. Jamaah saya. Iya. Tag masing-masing di depan. Ya, silakan dihubung di depan
ini kening. Ya. Jadi kata bagian sai cowok saya bakas tetap di tempat saya beban silakan dibawa pasangan masing-masing Pak. Iya silakan kata sepok pasangan ya silakan ya. Oh pasangan ini lebih baik pasangan ini. Iya tunggal pasangan ini silakan beban. Sepok. Sesuai pasangan dia. Iya. Ya, Gata silakan ditempel hasilnya sesuai pasangannya. Saya pertama Pak pasangan saya nanti. Ya silakan. Silakan. Ya mana? Tempel Pak. Yang pertama yang mana? Yang ini yang ini. Ya, yang dulu kali. Ya. Yang kedua siap sini. Ya silakan. Ya sesuai pasangannya. Ya. Yang pertama yang mana? Ya. Silakan. Ya. Dijajarin ya biar dia sendiri bawah. Tidak di bawahnya. Ya. Di bawahnya. Silakan berdua perasaan apa? Ya, silakan. Yang mana yang di luar, yang mana yang di bawah. Agak ke sini kan, biar agak ya. Silakan cari kamunya. Ya, yang sebelah sini silakan. Ya. Gata akan nulis Gata silahkan dikelompoknya diskusikan masing-masing pilih satu jenis saja untuk dituliskan di kertas ya saya adu ibu bagikan ya kan gitu kan ibu adu bagikan setiap kelompok kan beda warna ya jadi kalian silakan menuliskannya di sini disepakati di mak pandai silakan buka kamusnya dan buka buku bahasa Lampung sebagai contoh ya ingat sebagai contoh jadi kita membuat yang beda dari buku cari sendiri buat sendiri ya silakan lihat bukunya dan itu juga bisa ibu bagikan kamusnya untuk penambahan kosakata kalian ya yuk kita pilih dulu jenisnya baru disepakati kita akan menulis jadi satu kelompok ada satu sekretaris ya ada satu orang yang menulis tunjukkan sekretaris setiap kelompoknya gimana siap? Ya silakan ya kita diskusikan ya ya kita diskusi kelompok nah kelompok ini ada di siapa? Sudah dipilih? Ya silakan ya ada dipilih? Jenisnya iya sih ini kelompok yang belakang sudah menemukan segala ijazah
Nih, kayaknya nih kelompoknya juga nih yang ini memilih apa jenisnya? Iya. Kelompok yang depan memilih Sagata sama Nababam ya. Yang cowok nih, yang mana nih? Yang cowok di depan, memilih yang mana nih? Sagata sama Nababam, masa di depan Sagata sama Nababam ya? Silakan cari yang lain dulu, cari contoh yang lain. Ya, yang jenis yang lain ya. Iya, pinter. Iya. Udah dapat? Silakan di depan ditempelkan huruf sign dengan desain kosong. Silakan ya. Aja. Silakan. Ya. Ya, 4 kelompok ya. 4 kelompok. Saya kelompok saya bagi ini nanti. Sebelah dia. Ya. Di atas. Sebelah dia. Iya. Tutup yang B. Iya. Jadi dia izin maju kuat saya di depan, maju kuat tempelkan hasil berjajak kelompok masing-masing. Jadi kata ibu agak ngilu dulu, jamaah kelompok saya bagi ngebacakan hasil kerja kelompok kacane. Siap? Siap. Buat saya agak ngebacakan nih? Iya, silakan. Aki ibu tunjuk, Aki maju tenggara. Maju tenggara. Siapa saya agak maju? Ya. Saya agak maju sama. Ya, silakan. Ya, silakan. Dibaca saya di depan. Saya di depan. Ya, silakan baca. Giliran ya, bacanya giliran. Gantian. Sebelah dia. Ya. Yang saya dulu yang baca. Sagata sanak ngebabang. Contoh, cuit-cuit belaki, masak sebiji dikenik tupai, lagi lunik lapun say batik, gaduh balak jadi kulun wawai. Iya, ayo kenyang kerja. Kembali ke tempat. Ya, sekarang kita akan mendengarkan ada satu lagi contoh. Ya, silakan. Ya. Segata lelagaan. Contoh. Mak kau beli alpukat dan tajim murah harga, walau nyak lama jerawat, lama beli saya harga. Iya. Ya, silakan dijawabin. Oke. Terima kasih ya. Jangan di sini. Semakin ibu duduk. Aktivitas pembelajaran kali ini menyenangkan. Tapi ini adalah pelajaran di sini. Ayo, dengar dulu ya. Kamu dapat tulisan. Jadi, kan di sini langsung milih, pandai nulis Sagata. Minggu-minggu saya ikut, dan juga ada belajar tentang arti ina Sagata, jenis-jenis Sagata. Jadi apa pahamnya ya? Buat pertanyaan apa? Jadi pembelajaran kali ini selesai. Jenol akan nulis Sagata. Jadi untuk tugas minggu depan, kamu ada melantunkan Sagata. Melantunkan itu kalau di bahasa Indonesianya menyanyikan, melakukan. Jadi tolong nanti di lambar
di lamban masing-masing silakan kalian cari YouTube, ketik aja Sagata, itu banyak benar nanti banyak Sagata ya. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan apa? Melantunkan Sagata. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian silakan cari dulu contoh-contohnya di mana? Oke, ada pertanyaan? Ayo, cukup? Jadi kita cukup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran dengan Iji. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, oke? Oke. Eli, Waalaikumsalam Miss Eni. apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya terima kasih banyak ya Bu ya. Saya TGP ini sudah dibantu Ibu untuk bersedia saya observasi minggu kemarin. Oke, setelah observasi pastinya kita ada pasca observasi ya. Nanti saya melontarkan beberapa pertanyaan pasca observasi yang sudah observasi yang kita lalui bersama kemarin. Ya Bu ya. Kemarin di kelas 7D ya, kita kelas 7D kondusif sekali. Pertama, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran Sagata kemarin? Iya. Berarti harus cerita ini berarti. Iya, boleh. Jadi ya kalau menurut saya kemarin itu anak-anaknya juga antusias dan sangat ada komunikatif juga. Mereka juga merasakan enjoy lah ya dalam pembelajaran yang udah kita pilih ya. Yang kita pilih kemarin kan ada 2 metode ya. Metode satunya diskusi dan keduanya mencari pasangan. Jadi mereka di dalam pembelajaran kemarin itu ya merasa senang dan berkreatif. Oke. Kemarin kan kita sudah membicarakan tentang membawa bahan ajar RPP diferensiasi ya Bu ya. Iya. Bagaimana setelah observasi pembelajaran diferensiasi? Kalau lihat dari RPP-nya ya, ini kan suatu pengalaman baru sih bagi saya ya. Yang ini ada apa ya? Kalau kita lihat berubah memang banyak sekali perubahannya ya. Kalau biasanya yang kemarin-kemarin itu tidak terinci ya, tidak terinci. Misalnya ya di sini yang sudah saya lihat kan di sini kalau dia berdepresiasi ini dari pendahuluan saja sudah kita rincikan. Misalnya ini masuknya kemana, ini masuknya kemana, kan gitu. Seperti juga di intinya juga itu saya lihat ada 3 ini ya diferensiasi ya. Yang pertama adalah ada konten, ada proses, dan ada juga produk gitu ya. Kalau yang kemarin kan tidak kita rinci. Iya. Sebetulnya kalau saya lihat kembali lagi di RPP saya yang lama ini sudah ada semua sih. Sudah ada gitu. Cuman nggak ada rinciannya. Jadi saya juga nggak maksud yang mana sih kelompoknya yang proses itu yang mana, yang kelompok yang produk yang mana, yang konten yang mana itu. Jadi dengan adanya ini ya saya udah adalah pencerahan dari Miss Eni. Terima kasih juga udah mengajari saya membuatkan RPP inilah Miss hasil saya yang nggak tahu juga sih ini benar atau salah. Coba saya lihat hasil saya gitu. Ini udah diperbaiki setelah kita sharing-sharing tentang diferensiasi ya. Gitu, iya. Ini diferensiasi prosesnya sudah dijeda ada mengamati teks Kemarin kan hanya polos aja. Iya. Plong. Nggak ada.
Jadi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan budaya positif dengan pembelajaran Ibu sebelumnya? Ya sebetulnya ya kita harus menyajikan yang ini ya Miss ya, yang Iya. berdiferensiasi ini, karena dia udah saya katakan tadi, dia terfokus gitu, terinci gitu, dan kita juga ada arahan gitu, kita menuntut dengan arahan kita. Pertama itu seperti apa sih konten itu, seperti apa sih proses itu, seperti apa sih produk itu, kalau ideal memang menghasilkan suatu produk gitu. Kalau kemarin kan bercampur baur, entah itu apa, pokoknya ini inti, ini pendahuluan, ini penutup gitu. Kalau sekarang kan kita di inti juga itu udah ada, termasuk di profil Pancasila udah termasuk di situ, Regaliusnya termasuk di situ. Tadinya kita nggak tahu itu yang mana gitu, kelompoknya itu yang mana. Setelah ada pencerahan dari Miss Eni, ya alhamdulillah hasil pemahaman saya ya seperti ini RPP. Iya, ini benar sih Bu, udah keren karena diferensiasinya sudah ada tercantum di RPP-nya, ada prosesnya, diferensiasi produk. Kemarin juga observasi kita sudah ada produk yang dihasilkan, ya kan? Hasil anak Sagata, penulisan Sagata di papan tulis itu sudah menghasilkan. KSE-nya ada, budaya positifnya juga sudah ada. Lengkap, wah keren banget ini Bu. Perbedaannya dari sebelumnya sama diferensiasi yang Ibu alami, yang saya alami, perasaan Ibu, perasaan dan fokus ya. Sebelumnya ya saya akan menceritakan sedikit lah ya. Kalau saya amati dan saya pelajari, kalau yang diferensiasi yang kita sajikan ini kemarin itu kita udah, menurut saya sih ya, nggak tahu kalau pemandangan Miss Eni sendiri ya. Kalau menurut saya itu udah masuklah dikit-dikit gitu kita tentang berpihak kepada muridnya. Berpihak pada murid ya, itu yang penting ya Bu ya. Iya. Dan saya juga menyajikan, ini kan kemarin kan kita menulis ya. Menulis juga saya kan nggak memaksa anak. Iya. Nah, kamu harus bisa nulis ini, harus bisa nulis, tidak. Jadi saya tuh sedikit demi sedikit mungkin saya masukkan juga itu ya, berpihak kepada muridnya. Anak ini bisanya menulis yang mana gitu. Kan di situ kan ada 6 jenis ya. Nah, jadi saya serahkan kepada anak, saya bebaskan kepada mereka. Anak itu kelompok ini bisanya yang mana, kelompok ini mampunya yang mana gitu. Mungkin dari situ menurut saya sendiri sih ya, pemandangan saya sendiri, pemahaman sendiri itu udah masuk gitu. Udah ke pas ya kepada murid lah ya. Iya, jadi sudah ada perbedaan dari RPP dari RPP yang sebelumnya hanya global gitu ya. Entah kita nggak tahu, walaupun menurut saya yang saya saji kemarin itu udah keren banget gitu ya, udah keren banget, metode saya keren banget, tapi tidak berpihak kepada murid, itulah kelemahannya Miss. Jadi banyak kelemahan dari situ. Masih terlalu fokus kita harus memaksakan jejel gitu. Bisa, pokoknya kamu bisa nulis ini, kamu bisa, kamu sekarang kan tidak. Mereka tuh berkreasi sendiri dengan kemampuan mereka sendiri. Itu pentingnya pembelajaran. Itulah yang saya ambil dari KSE. Singkat ceritanya. Pembelajaran berdiferensiasi dan KSE memang sangat menyenangkan ya Bu ya. Selanjutnya ya Bu ya, proses pembelajaran yang sudah Ibu observasi kemarin, yang kita observasi kemarin, yang sudah direncanakan sudah sesuai? Ya kalau menurut saya sesuai itu udah benar. Sudah cukup ya? Sudah sesuai. Saya tulis sudah cukup sesuai pembelajaran Sagata. Sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Iya, dari KD-nya juga ada, metodenya sudah masuk. Sudah kita terapkan. Sudah terapkan semua. Oke. Selanjutnya, dapatkah Ibu menceritakan sedikit saja hal-hal yang Ibu rasakan proses pembelajaran kemarin, observasi kemarin yang Ibu rasakan tadi, sudah puas apa belum? Gitu? Alhamdulillah saya udah puas sekali, apalagi tadi itu melihat ya, misalnya melihat produk-produk yang disajikan anak-anak itu, mereka udah bermacam-macam dari jenis Sagata udah mereka pahami dan mereka juga udah bisa menulis. Antusias banget mereka, iya. Apalagi kalau dengan metode mencari pasangan tadi, jadi kayaknya merupakan hal baru bagi mereka mencarinya gitu. Karena yang biasanya ternyamun biasanya juga bengong, biasanya itu. Di situ juga kan nggak satu orang yang bekerja, jadi semua kelompok itu aktif. Semua kelompok terlibat. Walaupun dia tidak membaca, kan dia membaca. Oh itu loh, pasangannya itu. Ada yang memberitahu juga kemarin saya pas mengamati. Oh itu kelompok kamu di sana. Oh itu pasangannya. Oh ininya gitu. Walaupun mereka tidak memegang semua teks. Karena ada game-nya ya di dalamnya pembelajaran. Ih keren sekali kemarin tuh Bu, pembelajaran Ibu yang udah Ibu sajikan. Selanjutnya Bu, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran?
Ya kalau kita lihat dari kemarin tuh udah tercapai tujuannya. Kan tujuan inti kita itu kan anak itu bisa Sudah menulis. bisa ya, sudah bisa. Sudah bisa menulis dengan kemampuan mereka. Misalnya sesuai dengan jenis-jenis yang sudah mereka pahami. Iya. Iya. Berarti saya garis bawahi tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu anak bisa. Menulis sagata sesuai jenis yang mereka pahami. Oke, wih keren sekali emang. Nggak salah saya meminta Ibu ini sebagai sumbernya. Selanjutnya ya Bu ya, apa yang menjadi kesulitan siswa? Kesulitannya gini, tadi itu mereka dalam menulis, Miss. Karena kan mereka ini kan kosakatanya kurang memahami. Jadi mereka kemarin itu kita suruh membuka kamus. Oh iya. Dan bertanya juga dengan kita, ya kita kasih arah-arahnya di situ. Mereka itu kesulitan tentang memilih kosakatanya. Memilih kosakata ya. Untuk menulis sagata itu. Itu memang kelemahan anak-anak kita dalam pelajaran bahasa Lampung selama ini memang seperti yang itu. Iya. Mereka tuh baru sedikit mengenal kosakata bahasa Lampung, karena itu tadi kan dari kemarin kan udah saya ceritakan. Iya. Karena di SMP 2 ini hanya 25% Miss orang Lampungnya. Keterbatasan. Jadi keterbatasan mereka itu dengan kosakata. Jadi mereka itu harus menambah wawasan kosakatanya dengan membuka kamus. Oke. Itu solusi yang saya ambil. Pakai kamus ya. Iya. Selanjutnya ya Bu ya, yang menjadi kesulitan Ibu itu kan tadi kesulitan siswa ya. Iya. Kesulitan Ibu. Kesulitan saya sendiri itu ya gimana ya? Ya awalnya sih mencari metode ya, jujur aja sih metode-metode. Dan kalau melihat dari RPP, jujur saya kesulitan ya awalnya itu seperti apa sih RPP diferensiasi ini, seperti apa sih nanti saya ini ngajarnya kayak mana gitu ya. Alhamdulillah setelah saya pelajari, setelah saya telusuri, ya bisa berjalan sih tadi, alhamdulillah gitu. Ya bisa teratasi lah gitu sedikit gitu. Tapi itu menurut saya loh, tapi nggak tahu kalau menurut pengamat gitu ya. Kalau menurut kita sih, Iya. apa yang sudah kita lihat tidak Iya. mungkin tidak bisa kita kerjakan gitu ya. Bu, ya. Tapi kembali lagi kan dengan Miss Emi yang sebagai pengamat, yang sebagai asesor saya. Iya. Kan? Itu kan menurut saya itu. Oke, kesulitan itu sudah bisa Ibu atasi. Ya alhamdulillah itu tadi dan kita Waktu pelajari dicoba ya, pelan-pelan dan kita coba, itu alhamdulillah berhasil ya. berhasil lah ya. Walaupun nggak 100%. Tapi sudah keren Bu, awal mempelajari diferensiasi langsung. Iya, dari belajar itu, dari belajar. Dari pertama dari Bu El ya kita Iya. sampaikan dan langsung bisa dikatakan sudah bisa Ya bisa singgah, nah, cuman ya dicoba. Oke, selanjutnya ya Bu ya, apakah ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Ibu selain sudah dicoba berulang-ulang? Ini kesulitan yang mana ini? Ya, kesulitan Yang di apa? pembelajaran. Di pembelajaran apa dengan metodenya? Metodenya. Oh iya. Kalau Keseluruhan lah kesulitan dan keseluruhannya ya. Keseluruhannya saya itu kalau itu kan kesulitan bagi saya ya. Jujur aja sih kalau kesulitan dari saya itu adalah batas kemampuan saya. Batas kemampuan saya yang pertama saya belum terlalu paham ya dengan apa namanya pembelajaran berdiferensiasi, dan yang keduanya mungkin saya akan menambah metode-metode yang lain, akan belajar lagi dengan metode-metode yang lain. Menggali metode. Menggali lagi. Wah, keren sekali. Berarti kesulitannya yaitu dengan diri sendiri, Dengan untuk diri sendiri mencari yang belum metode. banyak lah itu apa namanya yang saya kuasai tentang metode pembelajaran. Berarti Ibu nanti ingin berkreatif lagi dan Insya Allah. berinovatif lagi. Insya Allah. Wah, mantap. Oke, terima kasih banyak ya Bu El, sudah pertama kita pra-observasi, lalu minggu kemarin kita observasi, dan sekarang Ibu bersedia mengisi lagi tentang pasca observasi. Saya pengen tanya sekali lagi sebelum penutupan, perasaan Ibu bagaimana sekali lagi? Bagaimana ya, kalau jujur nih kalau saya ini kan memang benar-benar saya merasa puas, merasa bangga gitu. Dan saya juga menambah ilmu baru dan menambah wawasan baru. Insya Allah untuk kedepannya saya termotivasi dengan adanya pembelajaran diferensiasi yang tadinya belum saya kenal, sekarang saya udah mengenal. Ya ini memang bagus untuk anak gitu karena dia udah berpihak kepada murid. Oke, Pembelajarannya. Iya. Adapun nanti ada rencana tindak lanjut, apakah masih mau
menggunakan diferensiasi atau balik lagi nih mau yang mana? Ya insya Allah akan saya tindak lanjuti, Tindak lanjut, ya. saya pahami lagi dan akan berkreasi lagi. Berkreasi lagi ya. Tindak lanjutnya berarti akan tetap berdiferensiasi dan KSE dan budidaya Iya. positif ini ya. Karena anaknya juga tadi enjoy loh, Mas. Enak ya, Iya, enjoy ya. Anak juga enjoy, mereka juga respon dan aktif juga mereka. Karena aktif banyak juga. media juga. Iya, kan, dan banyak media pembelajaran. juga. Jadi maksudnya nggak menjenuhkan. Iya, dia tidak pasif Iya, ya. dan satunya juga mereka kan nggak harus dituntut apa ya? Ya tadi itu berpihak pada murid tadi, itu yang intinya itu yang berpihak pada muridnya itu yang mereka mau buat mereka senang. Jadi mereka itu berkreasi dengan apa yang ada di diri mereka. Misalnya mereka itu paham dengan Sagata Ngababang, mereka kan harus menulis Sagata Ngababang. Gitu. Kalau kemarin kan kami 5 jenis, 6 jenis harus mereka pahami gitu, harus tahu. Pokoknya kamu harus tahu. Ini ibu nggak tahu. Oh, nah, kalau sekarang kan tidak. Gitu. Berarti rencana tindak lanjutnya tetap mencari Solusi untuk lebih kreatif, kreatif metode yang lain, metode yang tetap menggunakan diferensiasi. Insya Allah. Insya Allah Iya. KSE nanti kita sama-sama seiring lagi karena kita kan Iya. seiringnya berjalan kan kita saling belajar juga. Iya. Aku juga belajar, Bu El juga belajar. Jadi kita tidak ada senior duluan enggak Bu, kita sama-sama belajar seperti itu. Wah keren sekali, sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktunya Bu El dari pra, observasi dan pasca. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semangat selalu Bu El, kita tetap semangat menjadi guru. Untuk selanjutnya saya minta tolong ditandatangani ya Bu ya, Iya. yang ini. Tanda tangan. Selanjutnya ini saya